Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pada pagi hari yang berbahagia ini mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Nikmat yang tidak terhitung dan tidak terhingga oleh kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kewajiban kita atas setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah mensyukurinya. Salawat berserta salam mari kita sanjungkan ke atas Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in serta semua orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita ini. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, tema pengajian yang akan saya uraikan ke hadapan para hadirin sekalian adalah al-muhafazatu ala salati subhi, yaitu menjaga pelaksanaan salat subuh. Sesungguhnya ibadah yang teragung setelah syahadatain adalah mengerjakan salat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pondasi yang pertama adalah kita bersaksi tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Pondasi yang kedua, wa iqamis shalah, yaitu menegakkan salat. Salat ini adalah pondasi Islam yang kedua. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yakni ketika seseorang sudah mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat dan telah cukup haul dari harta yang dimilikinya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa saumi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, wa hijjil baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu mengerjakan ibadah haji
fa inna ummataka la tutiku dzalik. Kembalilah engkau kepada Rabb engkau, karena sesungguhnya umat engkau tidak bisa melaksanakan 50 kali solat dalam sehari dan semalam. Maka Nabi SAW kembali menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengurangi jumlah solat itu jadi setengah dari 50, 25 kali dalam sehari dan semalam. Kemudian Nabi alaihissalam turun kembali dan bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, apa yang Rabb engkau telah wajibkan kepada umat engkau? Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah telah mewajibkan kepada beliau solat 25 kali dalam sehari dan semalam. Kata Nabi Musa, kembali kepada Rabb engkau, karena umat engkau tidak sanggup melaksanakan 25 kali solat dalam sehari dan semalam. Maka Nabi kita yang mulia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta keringanan. Maka diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 5 kali dalam sehari dan semalam. Tatkala Nabi kita yang mulia bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa mengatakan, kembali kepada Rabb engkau, minta lagi keringanan. Kata Nabi SAW, inni istahyaitu min Rabbi, saya sudah malu kepada Rabb saya, meminta keringanan lagi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu la yubaddalul qawlu ladayya, sesungguhnya tidak ada lagi perubahan di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaha khamsina, innaha khamsun, sesungguhnya salat itu memang 5 kali dalam sehari dan semalam. Wa innaha khamsina ay fil ajri, tetapi dari segi pahalanya sama dengan pahala 50 kali salat dalam sehari dan semalam. Awalnya Allah mewajibkan kepada kita 50 kali salat dalam sehari dan semalam. Seandainya 50 kali dalam sehari dan semalam, mungkin akan sangat sedikit umat Islam yang sanggup untuk mengerjakannya. Jangankan yang 50 kali, yang 5 kali dalam sehari dan semalam saja banyak sekali umat Islam yang mengabaikan solat ini, menelantarkan solat ini, bahkan tidak solat sepanjang hidupnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, solat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang membuat hati hamba menjadi tenang, membuat hati hamba menjadi tentram dan damai. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali dihadapkan kepada suatu persoalan yang berat, maka beliau mengerjakan solat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza hazabahu amrun aza'a ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa oleh suatu persoalan, maka beliau mengerjakan solat. Beliau berkata kepada Bilal radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, aqimis salata arihna biha. Wahai Bilal, kumandangkanlah iqamah untuk mengerjakan solat. Arihna biha, tentramkanlah hati kami dengan solat itu. Tentramkanlah hati kami dengan solat. Sekarang banyak yang meminta agar tidak mengerjakan solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Bilal radhiyallahu taala anhu untuk mengumandangkan iqamah sebagai pertanda ditegakkannya salat. Untuk apa? Untuk menenteramkannya hati. Sehingga para ulama mengatakan as-salatu sababu rahatil qalbi wa tuma'ninatihi. Salat itu adalah sebab ketentraman hati dan ketenangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mohonlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan dengan mendirikan salat, dan sesungguhnya salat itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin, kita semua berkewajiban untuk menjaga pelaksanaan salat 5 waktu ini dalam keadaan apapun. Baik ketika kita sedang berbahagia, ketika kita sedang bersedih,
ketika kita sedang berada di kampung kita menetap, ketika kita sedang safar, ketika kita dalam keadaan sehat, ketika kita dalam keadaan sakit, ketika kita sendiri atau bersama orang lain, bahkan ketika dalam perperangan yang sedang berkecamuk sekalipun, tetap diwajibkan melaksanakan solat 5 waktu ini. Ibadah-ibadah yang lain dari rukun Islam mungkin ada pengecualian-pengecualiannya. Tidak semua orang diwajibkan untuk mengerjakan puasa, tidak semua orang diwajibkan untuk membayarkan zakat, tidak semua orang dikenai kewajiban untuk pergi haji. Tetapi yang namanya solat, selama orang masih balik dan berakal, dia berkewajiban untuk melaksanakan solat ini. Dan mengerjakan solat ini hendaklah diperhatikan waktu-waktunya. Ada waktu-waktunya. Masing-masing solat ada waktu-waktunya. Dan hendaklah masing-masing solat ini dikerjakan di awal waktunya. Sebagaimana seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu indallah?" Kata Ibnu Mas'ud, "Wahai Rasulullah, amal apakah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "As-salatu ala waktiha," yaitu mengerjakan salat di waktunya. Qultu summa ay, kata Ibnu Mas'ud, setelah itu apa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ay, saya tanyakan lagi, kata Ibnu Mas'ud, kemudian apa lagi amal utama wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan solat pada waktu yang telah ditentukan, terlebih lagi di awal waktunya, menandakan kuwatul iman, kuatnya iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengancam
faqad kafar. Ikatan perjanjian antara kami dengan mereka adalah menegakkan salat. Barang siapa yang meninggalkannya secara keseluruhan, faqad kafar, maka sesungguhnya dia telah kafir. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib menjaga pelaksanaan salat 5 waktu ini. Dan wajib memperhatikan waktu-waktunya dan menunaikannya di awal waktunya. Kemudian Allah perintahkan kita untuk mengerjakan solat ini secara berjamaah di masjid-masjid yang dibangun di kampung-kampung kaum muslimin. Untuk apa masjid-masjid didirikan? Salah satunya adalah untuk pelaksanaan solat 5 waktu, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masjidnya bangunannya megah, mewah, harum, wangi, tapi yang salat cuma beberapa orang. Padahal tujuan didirikannya masjid adalah untuk melaksanakan salat 5 waktu di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah oleh kalian salat, wa atuz zakah, tunaikan oleh kalian zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian semua bersama dengan orang-orang yang ruku. Dari penggalan ayat ini ulama menyimpulkan bahwasanya mengerjakan salat 5 waktu secara berjamaah hukumnya wajib, karena Allah perintahkan kepada kita untuk rukuk bersama dengan orang-orang yang ruku. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'an nida falam yujib min ghairi uzrin fala salata lahu." Barang siapa yang mendengar panggilan azan, falam yujib, lalu dia tidak penuhi panggilan tersebut dengan datang ke masjid untuk melaksanakan solat, min ghairi uzrin, dia tidak punya uzur, dia tidak sakit, tidak ada hujan yang deras, tidak ada perperangan di luar, tidak ada kekacauan huru-hara, dia tidak punya uzur untuk tidak mendatangi salat. Kata Rasulullah SAW, fala salata lahu, tidak ada pahala salat baginya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat yang buta, namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta keringanan agar dia mengerjakan salat di rumah. Tidak ada orang yang akan menuntunnya menuju masjid. Kata beliau, "Ya Rasulullah, laisa li qaidun yulaimuni ilal masjid." Wahai Rasulullah, kata Abdullah ibn Maktum, wahai Rasulullah, saya tidak memiliki orang yang akan menuntun saya ke masjid. Dia buta. Radhiyallahu ta'ala anhu. Fahal li min rukhsah, apakah ada rukhsah, keringanan bagi saya untuk salat di masjid, untuk salat di rumah? Fahal li min rukhsatin an usalliya fi baiti, adakah keringanan bagi saya untuk salat di rumah saya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal tasma'un nida, apakah kamu mendengar ada seruan azan? Kata Abdullah ibnu Ummi Maktum, "Na'am, iya, saya mendengar ada seruan azan." Faqala fa'ajib, kata Rasulullah SAW, kamu penuhilah panggilan salat tersebut. Wa fi lafzin, dalam riwayat yang dikatakan, la ajidu laka rukhsah, saya tidak temukan ada keringanan bagimu. Kita bayangkan seorang sahabat yang buta matanya, dia minta keringanan kepada Rasulullah SAW untuk mengerjakan solat wajib di rumahnya. Kata Rasulullah SAW, apakah engkau mendengar seruan azan? Zaman dulu nggak ada mikrofon seperti zaman kita sekarang ini. Orang kalau mau azan naik ke tempat yang tinggi, kemudian azan di situ. Apakah engkau mendengar suara azan untuk mengerjakan solat? Kata Ibnu Ummi Maktum, iya, saya dengar. Kata Rasulullah SAW, la ajidu laka rukhsah, saya tidak temukan ada rukhsah bagimu. Ia buta, tidak ada yang akan menuntunnya ke masjid, berarti rumahnya jauh. Tetapi Rasulullah SAW tetap mewajibkan dia untuk datang melaksanakan solat di masjid. Itu 5 kali dalam sehari dan semalam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan di antara salat yang sangat-sangat ditekankan untuk dikerjakan secara berjamaah di masjid adalah salatul fajri, yaitu melaksanakan salat subuh. Sesungguhnya salat subuh ini adalah salat yang dikumandangkan padanya as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kita bayangkan Rasulullah SAW bersabda bahwa salat sunnah yang dikerjakan 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka bagaimana kira-kira dengan salat wajibnya? Kata Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu taala anha, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini salat sunnahnya, salat sunnah yang dikerjakan sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia ini dan seisinya, lebih baik daripada dunia ini dan seisinya. Maka bagaimana dengan salat wajibnya? Karena itu perlu kita lihat beberapa hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keutamaan salat subuh. Semoga kita menjadi orang-orang yang menjaga salat subuh ini sepanjang kehidupan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man sallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat pada 2 waktu dingin, man shalla al-bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat pada 2 waktu yang dingin, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Apa 2 waktu yang dingin itu? Kata ulama, 2 waktu yang dingin itu adalah salat asar dan salat subuh. Al-bardan, 2 waktu yang dingin, yaitu salat asar dan salat subuh. Di dalam Al-Quran Allah ingatkan kita untuk menjaga salat asar ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian salat dan jaga oleh kalian salat pertengahan. Kata ulama, salat wusta itu adalah salat asar. Pendapat yang paling populer di kalangan ulama mengatakan bahwa salat wusta itu adalah salat asar. Kenapa? Karena pada saat itu manusia mungkin sudah capek dari bekerja sehingga dia melalaikan salat. Kemudian salat yang kedua yang jika dikerjakan pada 2 waktu dingin ini dia akan masuk surga, yaitu salat subuh. Man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat pada 2 waktu dingin, ada masyakkah, ada kesulitan, apalagi di negara-negara Arab ada musim dingin, dingin sampai menusuk ke dalam kulit. Orang malas untuk wudu, orang malas untuk isbagil wudu, menyempurnakan wudu, malas untuk bangun, dingin terasa. Begitu juga di negeri kita, di tempat-tempat yang dingin ada perjuangan untuk mengerjakan salat pada 2 waktu ini, sehingga balasannya luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Surga adalah kenikmatan, tidak ada kesusahan di dalamnya, kebahagiaan, tidak ada kesedihan di dalamnya, kesenangan, tidak ada penderitaan di dalamnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sesungguhnya dia telah beruntung. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, lan yalijan nara man shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka sama sekali. Siapa? Man shalla qabla tulu'i syamsi, orang yang mengerjakan
dia tidak akan masuk neraka. Kalau tidak masuk neraka, masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Oleh sebab itu kita semua mesti bangun dari tidur kita, mesti meninggalkan selimut kita yang empuk, mesti meninggalkan rumah kita untuk pergi ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat subuh ini. Dan orang yang menjaga pelaksanaan salat subuh ini, dia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah." Barang siapa yang menjaga salat subuh dengan berjamaah, barang siapa yang menjaga salat subuh ini dengan berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, dia berada dalam penjagaan Allah, dia berada dalam pemeliharaan Allah, dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghalib, Allah yang maha mengalahkan, Allahul Qawi, Allah yang maha kuat. Ketika orang berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjaga? Fallahu khairu hafiza. Allah adalah sebaik-baik penjaga. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dari Utsman ibnu Affan, bahwasanya beliau pernah masuk Masjid Nabawi setelah mengerjakan salat maghrib. Beliau duduk sendirian. Lalu seorang yang bernama Abdurrahman bin Amrah datang ke hadapan Utsman dan duduk di hadapannya. Maka Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata kepada Abdurrahman bin Amrah ini. Apa kata Utsman ibnu Affan? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang mengerjakan salat isya dengan berjamaah, maka seolah-olah dia mengerjakan salat malam sampai pertengahan malam. Jadi kata Utsman ibnu Affan berdasarkan hadis yang beliau dengar dari Rasulullah SAW, barang siapa yang mengerjakan salat isya di masjid berjamaah, maka seolah-olah dia telah mengerjakan salat malam sampai pertengahan malam. Yakni dia mengerjakan salat malam, pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan salat sampai pertengahan malam. Ini orang yang mengerjakan salat isya berjamaah. Salat isya berjamaah pahalanya seperti pahala orang yang mengerjakan salat sampai pertengahan malam. Kemudian kata Utsman ibnu Affan, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Dan barang siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah, maka seolah-olah dia mengisi malam semuanya dengan salat. Ada enggak yang sanggup itu? Sanggup enggak kira-kira? Dari malam, dari terbenamnya matahari sampai subuh kita salat terus? Enggak ada yang sanggup. Tidak akan ada yang sanggup. Kita perlu istirahat, kita perlu tidur. Tapi ada salat yang kalau kita kerjakan dengan berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, pahalanya sama dengan pahala mengerjakan salat semalam suntuk. Salat apa itu? Salat subuh. Kata Rasulullah SAW, wa man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah, faka'annama, maka seolah-olah ia shallal laila kullah, seolah-olah dia mengisi malamnya secara keseluruhan dengan ibadah salat. Mungkin di antara kita ada yang rumahnya jauh dari masjid, ada kesulitan untuk pergi ke masjid. Mungkin juga dari rumahnya menuju masjid ada tempat yang gelap, ada tempat yang tidak ada lampu di sana. Lalu dia tetap berjalan menuju masjid walaupun dalam kegelapan. Allah Subhanahu wa taala sediakan pahala tertentu bagi orang tersebut.
bagi orang-orang yang berjalan dalam kegelapan malam menuju masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man masya fi zulmatil laili ilal masjid." Barang siapa yang berjalan di tengah kegelapan malam menuju masjid untuk melaksanakan salat subuh, laqiyallaha azza wa jalla binurin yaumal qiyamah, maka ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya yang terang benderang pada hari kiamat. Barang siapa yang berjalan menuju masjid di tengah kegelapan malam, pukul 4 pagi, pukul setengah 5 masih gelap,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau ingin untuk menyerang suatu negeri, maka beliau tunggu sampai subuh. Apakah di situ ada dikumandangkan azan subuh, yakni ada orang-orang yang salat di sana atau tidak. Jika beliau tidak mendengar ada azan subuh di situ, aghara alaihim, maka beliau menyerang mereka dengan tiba-tiba. Oleh sebab itu, di dalam surah Al-Adiyat yang tadi dibaca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fal mughirati subha, kuda-kuda yang menyerang di waktu subuh. Dahulu para sahabat, mereka bukan tidur pada waktu subuh, mereka bukan ngorok pada waktu subuh, tapi menyerang ke tengah-tengah musuh dengan kuda-kuda yang berlari dengan kencang. Wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a. Kuda-kuda yang berlari dengan kencang sampai terengah-engah nafasnya, sampai dari kukunya keluar percikan api karena berbenturan dengan batu-batu. Kemudian apa? Fal mughirati subha, mereka menyerang musuh di pagi hari. Bayangkan para nabi zaman dahulu dan para sahabat, mereka berjalan di tengah malam dengan kuda-kuda yang mereka tunggangi untuk pergi ke negeri musuh yang mengancam negeri kaum muslimin. Lalu mereka menyerang musuh itu pada pagi hari. Mereka menyerang musuh di pagi hari. Subhanallah, pada saat sekarang ini kebanyakan dari kita masih tidur di pagi hari. Nabi berbangun pada malam hari, menunggang kuda dalam waktu yang sangat lama, lalu menyerang negeri-negeri yang mengancam kaum muslimin. Fal mughirati subha, kuda-kuda yang menyerang dengan cepat pada pagi hari. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pejabat tinggi dari negara Israel. Dia mengatakan, kaum muslimin di dunia ini, mereka semua tidak akan pernah menang melawan kami, katanya, kalau jumlah yang salat subuh itu sedikit. Kaum muslimin akan menang melawan mereka kalau seandainya jumlah orang yang salat subuh sama banyaknya dengan orang yang melaksanakan salat Jumat. Kalau itu sudah terjadi, maka mereka siap-siap untuk menunggu kehancurannya. Siapa yang bisa menggerakkan kaum muslimin semuanya untuk mendatangi masjid-masjid ini sehingga jumlah mereka yang salat subuh sama dengan jumlah mereka yang mengerjakan salat Jumat? Kalau saat itu sudah terjadi, maka kehancuran mereka menunggu waktu saja. Tapi sangat berat untuk mengerjakan salat subuh ini, karena begitu banyaknya godaan, karena begitu banyaknya dosa dan maksiat, dan tidaklah yang menghalangi seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkeinginan untuk membakar rumah orang yang tidak salat. Membakar rumah orang yang tidak salat. Ini jangan dikerjakan ya dalam kehidupan kita ya. Jangan orang tidak salat terus kita bakar rumahnya. Tentu ada ya hal-hal yang harus diperhatikan. Ada dakwah, ada ajakan. Rasulullah SAW saat itu adalah pemimpin tertinggi kaum muslimin. Ya, kalau kita bukan pemimpin, bukan penguasa, jangan dikerjakan. Fulan gak sholat, saya bakar rumahnya. Enggak, itu adalah suatu kesalahan. Kata Rasulullah SAW, laqad hamamtu an amura bis salah. Sesungguhnya saya ya berkeinginan untuk memerintahkan orang agar menegakkan sholat, yakni mengumandangkan iqamah untuk menegakkan sholat. Fatuqam, lalu sholat pun didirikan. Summa ukhalifu ila manazil qaum, kemudian saya pergi ke rumah-rumah kaum la yashhaduna shalah, yang mereka tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Fa uharriqu alaihim, lalu aku bakar rumah mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat zaman dahulu mereka semua berlomba-lomba untuk mendatangi masjid untuk melaksanakan salat Isya
salat fajar dan juga salat-salat yang lain. Sehingga ketika ada di antara kaum muslimin di zaman itu yang tidak menghadiri salat subuh, maka sahabat berprasangka buruk kepada dia. Jangan-jangan dia itu munafik. Seperti itulah para sahabat di zaman dulu. Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kunna iza faqadna ar-rajula fil fajri wal isya asa'na bihi dzan. Kami dahulu pada zaman Rasulullah SAW dan zaman setelahnya, apabila kami kehilangan seseorang laki-laki pada salat isya dan salat fajar, asa'na bihi dzan, maka kami berprasangka buruk kepada dia. Ada orang yang selalu menghadiri salat isya, salat fajar, kemudian dia tiba-tiba hilang, jarang hadir ke masjid salat isya dan salat subuh, tidak ada uzurnya, maka para sahabat asa'na bihi dzan, kami berprasangka yang buruk kepada dia. Maksudnya kami mencurigai dia, jangan-jangan dia seorang munafik, jangan-jangan dia seorang munafik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu sangat penting bagi kita menjaga pelaksanaan salat subuh ini. Bangun pada waktunya untuk melaksanakan salat subuh. Jangan sampai kita memahami bahwa salat subuh itu dikerjakan ketika kita bangun. Banyak yang berpemahaman seperti itu. Dia bangun untuk berangkat kerja 5:30, dia mandi, dia salat dulu, kemudian berangkat kerja. Jadi salat subuhnya setelah dia bangun untuk berangkat kerja. Mestinya tidak begitu. Bangun untuk mengerjakan salat subuh. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita semua menjadi orang-orang yang bisa menjaga salat subuh ini. Di antaranya kata seorang Syekh Khalid bin Dahwi Az-Zafiri, kata beliau, ya, hendaklah kita membaca zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum tidur. Baca zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum tidur, agar kita tidak dikuasai oleh setan saat kita tidur, sehingga begitu malas untuk mengerjakan sholat subuh. Kemudian hendaklah seseorang menjadikan sholat subuh ini sebagai prioritas utama dalam harinya. Ketika dia akan tidur, dia mengatakan, saya tidur supaya nanti saya tidak telat sholat subuh. Itu harus ada dalam diri seseorang. Kemudian hendaklah dia menghindari begadang. Hendaklah seseorang menghindari begadang. Jika tidak ada perlu
yaitu melaksanakan salat subuh. Jangan sampai orang tua mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, bangunlah, hari ini hari sekolah. Apakah kamu nggak akan berangkat ke sekolah? Nanti kamu telat sekolah. Tapi kalau untuk mengerjakan salat subuh, dia tidak membangunkan anaknya. Ini adalah hal yang mengkhawatirkan bagi kita semua. Bagaimana anak-anak akan menjadi orang-orang yang menjaga salat subuh? Kalau dia dibangunkan setengah 6, kalau dia dibangunkan jam 6 pagi, kasihan, dia tidurnya malam. Suruh dia tidur lebih awal, suruh dia tidur di awal malam, sehingga tidurnya cukup dan bisa melaksanakan salat subuh. Dan itu kata ulama, membangunkan anak untuk pergi ke sekolah, untuk belajar, untuk olahraga, tapi tidak membangunkannya untuk salat subuh, itu secara tidak langsung mengajarkan kepada anak tafdilud dunya alal akhirah. Itu mengajarkan kepada anak secara tidak langsung untuk mengutamakan dunia daripada akhirat. Kalau untuk salat enggak dibangunkan, tapi kalau untuk olahraga, untuk belajar, untuk pergi kemana-mana dibangunkan, bahkan sebelum subuh. Ini adalah hal yang sepatutnya kita hindari dalam kehidupan kita ini. Kita sebagai orang tua punya kewajiban terhadap anak kita, yaitu mengajarkan solat 5 waktu, menyuruh mereka solat. Muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian solat, baik yang laki-laki maupun perempuan, di saat dia berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyra sinin. Dan pukullah mereka jika tidak mengerjakannya di saat mereka berumur 10 tahun. Pukulan untuk mendidik, pukulan yang tidak menyakiti, pukulan yang tidak mengenai wajah, pukulan yang bukan dengan benda yang keras, tapi pukulan lit ta'dib. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya yang mulia, wa'mur ahlaka bis salati, perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas salat itu. Perlu kesabaran, la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu, nahnu narzukuk, tetapi kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah sebagai kebanggaan atas salat subuh ini, di mana ada malaikat yang bergantian pada setiap hari dan setiap malam. Kemudian malaikat yang tinggal bersama orang-orang mukmin naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya kepada dia, bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Maka malaikat menjawab, kami meninggalkannya dalam keadaan mengerjakan salat. Rasulullah SAW bersabda, yata'aqabuna fikum, akan ada malaikat yang bergantian di tengah-tengah kalian, bil laili, pada malam hari, wa malaikatum bin nahar, dan ada malaikat yang akan bergantian ya menjaga kalian pada siang hari. Ada malaikat malam dan malaikat siang yang bergantian untuk menjaga kalian. Malaikat yang menjaga pada malam hari dan malaikat yang menjaga pada siang hari, wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri, mereka akan bertemu pada saat salat asar dan salat subuh. Summa ya'rujul ladzina batu fikum, lalu malaikat yang bermalam di tengah-tengah kalian akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayas'aluhum, lalu Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim, sedangkan ia lebih mengetahui mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, maka para malaikat yang naik ke langit itu menjawab, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka di saat mereka sedang mengerjakan salat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami datangi mereka di saat mereka sedang mengerjakan salat, salat subuh dan salat asar. Di situ ada malaikat yang bergantian. Ada malaikat yang turun pada malam hari sampai waktu fajar. Kemudian
Pada saat fajar datang malaikat yang akan menjaga pada siang hari. Ketika malaikat ini bertemu, orang-orang mukmin saat itu sedang melaksanakan salat fajar. Maka malaikat yang bermalam di tengah-tengah manusia, dia naik ke langit. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Kata malaikat itu, saya tinggalkan mereka tatkala mereka sedang melaksanakan salat. Dan aku datangi mereka yakni pada saat salat asar. Pada saat salat asar mereka juga sedang melaksanakan salat. Inilah beberapa keutamaan tentang salat subuh, sehingga kita semua mesti menjaga pelaksanaan salat subuh ini. Jangan sampai kita abaikan. Karena kalau kita abaikan, betapa besar kerugian yang akan kita alami di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Al-muhafazatu ala salatil fajri wajibatun ala jami'il muslimin. Menjaga pelaksanaan salat subuh, tentunya salat-salat yang lain, tetapi salat subuh dan juga salat isya dia mempunyai keutamaan tersendiri, dan menjaganya merupakan kewajiban atas kaum muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini membawa ilmu, pengetahuan, dan merupakan dorongan bagi kita semua untuk senantiasa menjaga pelaksanaan salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, kenapa dalam azan subuh ada lafaz salat lebih baik daripada tidur? As-salatu khairum minan naum. Ya. Taib. Di antara alasan kenapa ada lafaz as-salatu khairum minan naum, yaitu salat itu lebih baik daripada tidur, karena inna hazal waktu wa huwa waqtul fajri mazinnatun naum fazidat fiha hazihil jumlah. Sesungguhnya ditambahkan lafaz as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, lianna hazal waqta, karena waktu itu waktu fajar, wa huwa waqtul fajri mazinnatun naum, adalah tempat atau waktu orang masih tidur. Waktu orang masih tidur. Kita mengetahui bahwa azan itu adalah untuk mengingatkan orang dengan masuknya waktu salat. Dan pada saat itu banyak orang yang masih tidur. Banyak orang yang masih tidur. Sehingga ditambahkan, dan tambahan ini bukan bikinan ulama ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ditambahkan kalimat as-salatu khairum minan naum. Karena kenapa naum? Kenapa tidur? Karena saat itu orang sedang tidur. Rata-rata orang pada saat itu sedang tidur. Karena itu ditambahkan kata an-naum, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kenapa yang enggak lain perbandingannya? Karena yang lain tidak ada saat itu. Orang tidak bekerja, orang tidak berdagang saat itu, benar kan? Orang tidak sedang beraktivitas, tidak memasak saat itu, tapi sedang tidur. Karena itu ditambahkan apa, redaksi atau kalimat atau lafaz as-salatu khairum minan naum. Wallahu alam. Bukan karena enggak sebanding dengan apa? Dengan
salat qabliyahnya saja lebih utama daripada dunia dan seisinya. Kenapa yang disebutkan tidur? Karena kebanyakan manusia pada waktu itu adalah sedang tidur. Wallahu alam. Baik, ada lagi? Baik. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.